Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Kita nanti akan bahas 3 perikop. Matius 6 mulai ayat yang pertama. Tetapi kita mau baca terlebih dahulu ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini hal berdoa. Ada keselarasan antara 3 perikop ini, yaitu hal berdoa, hal berpuasa, dan hal memberi sedekah. Kita akan melihat nanti bahwa semuanya kita melihat 3 hal ini ada kemiripannya. Di sini tentang berdoa. Orang Kristen kebanyakan selalu diajar doa adalah nafas dari orang Kristen. Walaupun banyak yang tidak bernafas, ya. Doa adalah nafas orang Kristen. Berarti banyak orang Kristen yang tidak bernafas, tapi kelihatan hidup. Berarti zombie, ya. Nah, di sini dijelaskan hal berdoa. Apabila kamu berdoa. Sebenarnya terjemahan yang tepat bukan apabila. Ketika kamu berdoa. Jadi tidak ada pilihan. Kalau apabila itu berarti kalau kita berdoa. Kalau tidak berdoa ya tidak apa-apa. Kalau berdoa perhatikan ini. Kalau tidak berdoa ya tidak usah. Ya. Tetapi terjemahan yang tepat mengatakan dan ketika kamu berdoa, berarti harus berdoa. Ya. Berarti setiap orang Kristen harus berdoa. Dan ketika kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ini adalah kegiatan, kalau secara umum kita bisa katakan ini kegiatan agama. Seharusnya ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya. Kalau kita sebagai orang rohani mengatakan ini berbicara tentang hubungan intim kita, umat yang percaya dengan Tuhan. Jadi tidak perlu dipertunjukkan atau ditujukan untuk dilihat oleh orang lain. Ya. Kalau kita dalam hati sudah berusaha supaya dilihat orang lain bahwa kita berdoa, maka kita disebut orang munafik. Ya. Dan mungkin kalau sekarang ini tidak jelas, tetapi di dalam kehidupan masa Alkitab ini jelas mereka itu memang berdoa di pinggir jalan, di tikungan-tikungan, mereka berdoa. Ingat orang Yahudi itu bersolat, ya, solat 7 kali dalam sehari. Berarti mereka bukan hanya berdiri kalau doa di tikungan-tikungan. Nah sekarang dicontoh lagi kan. Kadang di jalan-jalan orang kan doa kan. Ya.
Nah, itu orang Yahudi juga seperti itu. Makanya jelas kalau mereka berdoa dan yang dicari di pinggir jalan, di tikungan-tikungan, di mana banyak orang akan memperhatikan. Ya. Anda mungkin mengatakan, mustahil lah ini akan kita lakukan. Ya walaupun tidak semendetail ini, ya minimal kita itu tidak berdoa atau jarang berdoa kalau tidak ada orang. Ya. Kecuali kalau ada orang. Ya. Memang tidak terang-terangan seperti di ayat ini, tetapi sebenarnya tujuannya sama. Kita tidak pernah berdoa sendiri ketika sendiri. Kita selalu berdoa di mana kita dilihat orang. Ya. Nah, kalau yang sekarang kan berarti tergantung hati nuraninya, karena kita tidak bisa mencap atau menghakimi, ya. Karena ada doa bersama. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ayo berdoa walaupun tidak dilihat orang. Ya. Walaupun tidak dipuji orang. Nah, lanjutkan di sini kita lihat supaya mereka dilihat orang. Nah, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mereka berdoa supaya dilihat orang. Dan dikatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sia-sia dong doa kita. Kalau kita berdoa seperti orang-orang yang disebutkan di sini. Sia-sia. Karena seharusnya ketika kita berdoa maka upah kita itu kita harapkan dari Tuhan, bukan manusia. Ya. Kemudian yang harus kita sadari juga bahwa ketika kita berdoa, kalau doa kita benar, ingat, selalu ada upah. Orang kerja aja kalau tidak dikasih upah, tidak akan mau. Hanya orang Kristen aja yang saya katakan bodoh, tanda kutip. Sudah tahu ada upah. Kalau berdoa dengan benar, supaya dilihat hanya oleh Allah, supaya kita ini terhubung dengan Tuhan, maka disediakan upah. Upahnya dari Tuhan. Upahnya dari Tuhan. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berarti, lihat di sini, bahwa Bapa atau Tuhan Yesus di sini menginginkan kita itu berdoa dan mendapatkan upah dari Bapa di surga. Setiap doa itu ada upahnya. Setiap doa itu ada upahnya. Kalau kita mau lanjut nanti, ketika kita terbiasa dengan 3 hal yang saya sebutkan tadi, berdoa, berpuasa, dan memberi, maka pola pikir kita akan diselaraskan atau kita akan memiliki gaya hidup seperti ini. Ya. Ayat yang ke-19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bahwa kalau kita terbiasa melakukan 3 hal yang kita sebutkan ini dengan benar, maka pada akhirnya gaya hidup kita adalah mengutamakan mendapatkan upah di surga dibandingkan di bumi. Ya. Bukan di bumi kita tidak mendapat upah, tetapi mengutamakan upah yang di surga. Itu yang terpenting. Ya. Nah, lanjut ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi berdoa ini berbicara tentang hubungan intim, ya, seperti hubungan intim suami istri. Oleh karena itu di sini digambarkan harus masuk ke dalam kamarmu, kemudian tutup pintunya, kunci, baru engkau bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Itu berbicara tentang hubungan intim di mana orang lain tidak perlu ikut tahu. Ya. Sehingga tidak perlu dipamer-pamerkan. Orang kalau berhubungan intim suami istri dipamer-pamerkan, itu disebut orang amoral. Ya kan? Kalau di sini disebut tentang doa, disebut munafik. Jelas. Ya. Jadi seharusnya kembali di sini kita mau tekankan bahwa kita harus mempunyai kebiasaan untuk tinggal di kamar dan berdoa. Perbanyaklah berdoa supaya tidak sesak nafas. Ya kan doa tadi kan adalah nafas kehidupan kita. Kalau jarang bernafas, sesak nafas. Ya. Maka di sini dikatakan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada upah yang Bapa sediakan. Sayang kan kalau kita tahu setiap kita berdoa ada upah yang Bapa sediakan. Dan kita tidak berdoa. Kan sayang. Kadang orang itu walau punya pekerjaan, tapi temannya menawari upah. Ayo kalau kamu mau bantu saya 2 jam, 3 jam ikut saya akan kasih ini. Nah biasanya orang mau tambahan itu. Ya, mau tambahan. Di sini kita lihat Bapak yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ini berbicara ada upah. Setiap kita berdoa di dalam tempat yang tersembunyi, di dalam kamar kita, jangan sepelekan. Seringkali orang itu menganggap percuma berdoa. Percuma berdoa. Jelas di sini dikatakan Bapa akan memberi upah. Pak Yusa tapi tidak kelihatan. Anda harus kembali kepada ayat 19 dan 20. Ada upah yang kekal loh, yang tersedia bagi kita. Dan itu tidak akan lenyap, tidak akan rusak, tidak akan berkurang. Itu tetap. Ini tentang doa. Dan ini adalah kegiatan yang seharusnya semua orang Kristen lakukan dan harus lakukan. Dan menjadi gaya hidup, yaitu berdoa. Kemudian hal berpuasa, Anda lihat kembali. Dan apabila, kembali ini terjemahan yang salah. Dan ketika kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ya, tidak ngasih tahu kalau puasa, tetapi pakai muka muram. Supaya orang tanya. Dan kemudian kita jawab, iya lagi puasa. Nah, ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, ini puasa yang salah. Supaya orang melihat. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kan sama di sini, tentang doa pun sama. Ketika kita berdoa hanya ingin dilihat orang, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upah yang salah. Seharusnya mereka mendapatkan upah dari Bapa di surga. Ini upahnya diturunkan standarnya. Jauh lebih rendah nilainya. Yaitu upah dari manusia. Hanya dipuji manusia.
Itu sama aja kalau kita dipuji teman kita, bandingkan dengan dipuji oleh Bapak Presiden. Ya, sama-sama pujian, tetapi nilainya beda. Nah, sama di sini. Ini kata-katanya banyak yang sama. Bahwa mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya orang lain tidak melihat. Supaya orang lain tidak bertanya, kenapa mukamu muram, kenapa kok kelihatan capek. Ya. Di sini disuruh minyaki kepalamu dan cucilah mukamu, harus ceria. Supaya tidak ada orang tahu bahwa kita berpuasa. Di sini dikatakan supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Kenapa? Karena hanya Bapa di surga. Di sini dikatakan melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Jadi urusan berdoa, urusan berpuasa itu bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, tetapi khusus untuk dilihat oleh Bapa di surga, dipuji oleh Bapa di surga, mendapat upah dari Bapa di surga. Berarti dua kegiatan ini jangan sampai kita itu salah karena akan sia-sia nantinya. Ya. Dan dua kegiatan ini seharusnya menjadi gaya hidup dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kembali kita lihat persamaannya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukankah sama? Jangan ingin dilihat orang karena kita akan mendapatkan upah dari orang nantinya. Dua hal, dan Bapa akan membalas kepadamu. Sama, hal berdoa, hal berpuasa ternyata ada kalimat atau 3 kalimat yang sama. Sama persis. Ya. Tetapi yang kalau hal ini kita mungkin mengatakan, oh ya ini memang doa dan puasa itu urusan antara kita dengan Tuhan. Tetapi coba tentang sedekah. Kan kalau ini mungkin, wah ini urusan rohani. Tetapi masalah memberi sedekah itu urusan sosial. Ya. Tetapi tidak bisa seperti itu. Mari kita lihat persamaannya juga. Ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Kewajiban. Berarti ini harus loh. Memberi sedekah atau suka memberi itu harus. Kalau kita tidak suka memberi, tidak mempunyai gaya hidup memberi, berarti patut dipertanyakan apakah kita sungguh-sungguh orang beriman atau tidak. Ya. Ingatlah bahwa jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Bukankah sama? Tentang doa, tentang puasa, tentang memberi sedekah. Supaya jangan dilihat manusia. Supaya kita melakukannya jangan sampai punya tujuan supaya dilihat orang dan mendapatkan pujian dari orang. Jangan. Sama loh. Ini 3 hal. Bisa sama. Ya. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Sama kan?
doa, puasa, memberi sedekah. Sama. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Ya. Di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Ya. Mereka memberi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Yang jadi masalah juga, walaupun Yesus tidak kelihatan sekarang ini, ingat Yesus punya hobi memperhatikan pemberian persembahan dari orang-orang. Ingat di dalam kitab Injil, Yesus memperhatikan persembahan dari orang-orang yang datang ke bait suci. Yang kaya-kaya memberi persembahan. Mungkin sebelum dimasukkan masih diputar-putar dulu di tangannya kan. Karena banyak ya. Supaya dilihat orang. Tetapi seorang janda dikatakan hanya memberi 2 peser. Dan ini diperhatikan oleh Yesus sehingga Yesus kemudian mengetes para murid, bertanya kepada para murid. Ya, mana yang lebih besar menurut kamu? Menurut manusia jelas persembahan dari orang-orang kaya karena jumlahnya lebih banyak, maka itu yang lebih besar. Tetapi Yesus mengukur hati dan persentase dari uangnya. Sehingga Yesus katakan janda itu memberi jauh lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Berarti soal pemberian, soal sedekah itu selalu diperhatikan oleh Bapa di surga. Ya, jangan remehkan ini. Dan Bapa di surga yang menguji hati akan mengetahui dengan jelas apakah kita memberi dengan maksud supaya dilihat orang dan dipuji orang, atau memang kita memberi supaya hanya Bapa saja yang melihatnya dan Bapa akan memberi upah. Ingat, ini membutuhkan kemurnian hati untuk jujur pada diri sendiri. Karena kembali seperti yang sering kita bahas, hati kita licik. Walaupun kita memberi supaya dilihat orang, tetapi kita tetap berpikir dan berkata dan menghibur diri sendiri bahwa enggak, saya memberi ini tulus, tidak ingin dilihat orang. Padahal hati kita sendiri tahu, makanya kita menghibur diri kita sendiri, menipu diri kita sendiri. Ya, hati-hati di sini, hati-hati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mereka mendapat upah yang salah, yaitu upah pujian dari orang. Seharusnya mereka dalam memberi mendapatkan upah dari Bapa di surga. Karena ini dikatakan kewajiban agamamu memberi. Setiap orang percaya harus mempunyai gaya hidup memberi. Seringkali kita ini hanya menekankan berdoa, berpuasa, memberi kalau punya, kalau kaya dan sebagainya. Kalau pas-pasan, kalau kurang, tidak usah memberi. Buktinya janda itu memberi. Berarti ini adalah kewajiban setiap orang percaya. Ya. Kewajiban setiap orang percaya. Sama dengan hal berdoa. Bukan hanya kewajiban gembala, bukan hanya kewajiban pemimpin agama, tetapi kewajiban seluruh orang percaya. Wajib melakukannya. Berpuasa pun demikian, wajib melakukannya. Dan kembali tiga-tiganya adalah supaya dilihat Bapa di surga.
bahwa ini 3 kegiatan ini berhubungan dengan Tuhan kita. Ya, bukan dengan manusia. Ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bahkan kalau saya boleh artikan ini. Untuk diri sendiri aja setelah memberi jangan merasa bangga. Ya, jangan merasa bangga karena bisa memberi. Kita ini hanya mengikuti akan perintah Tuhan memberi. Kita ini hanya mengikuti pimpinan hati nurani di mana Roh Kudus memimpin kita. Jadi kalau orang Kristen tidak suka memberi, berarti Roh Kudus tidak pernah berbicara di dalam hatinya. Mau lebih jelas lagi, berarti Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati kita. Berarti kita belum lahir baru. Karena kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka pasti Roh Kudus akan memimpin kita untuk memberi. Jangan katakan pada saya, oh, Pak, saya masih kurang, Pak. Mau kurang, mau Anda diberkati limpah. Kalau Roh Kudus sudah pimpin, maka kita wajib mentaatinya. Ingat, janda itu kekurangan, janda miskin, tetapi dia memberi. Ingat kisah dari Yonggi Cho dalam gerejanya yang besar. Dikatakan ada seorang janda yang mempersembahkan mangkok dan sumpitnya dalam persembahan. Dan luar biasanya, bukan cek yang Yonggi Cho ceritakan dan disimpan, tetapi mangkok dan sumpit dari janda ini yang Yonggi Cho simpan sebagai kenang-kenangan. Ini pemberian yang paling berharga, kata Yonggi Cho. Sidang jemaat, berarti jangan tunggu kaya ketika engkau harus melakukan kewajiban agamamu. Kewajiban agamamu harus dilakukan sekarang juga, selagi kita hidup, selagi kita ada sekarang. Ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Berdoa di tempat yang tersembunyi. Berpuasa jangan kelihatan kepada orang lain. Kalau kita berpuasa, berarti di sini tersembunyi. Sedekah, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Banyak orang memberi dan kecewa. Mana katanya kalau nabur akan nuai. Jangan-jangan ketika kita menabur, kita memberi, kita salah. Kita sudah mendapatkan, kita sudah nuai. Yaitu pujian dari orang-orang yang kita perlihatkan bahwa kita memberi. Padahal sebenarnya yang harus kita harapkan sungguh-sungguh adalah upah dari Bapa di surga. Tuaian yang kita petik adalah tuaian yang dihasilkan oleh Bapa di surga bagi kita. Itu. 3 hal tidak boleh kurang dari kehidupan kita. Berdoa, berpuasa, memberi. Kalau Anda berdoa, semakin Anda berdoa, Anda akan dipimpin untuk berpuasa. Semakin Anda berpuasa, Anda akan berdoa semakin banyak. Akan lebih mudah Anda untuk berdoa lebih banyak setelah Anda berpuasa. Ya.
Kalau dua hal ini Anda lakukan, tidak bisa tidak. Hati Anda akan peka terhadap pimpinan Roh Kudus untuk suka memberi. Jadi, kalau orang Kristen masih pelit, berarti orang itu tidak punya kehidupan doa pribadi. Anda boleh selidiki seluruh orang Kristen, bahkan di luar GPPS. Coba perhatikan, sekaya apapun, apakah punya gaya suka memberi? Walaupun mereka majelis, kalau mereka tidak punya gaya hidup suka memberi, Anda sudah tahu orang ini tidak punya kehidupan doa pribadi yang kuat. Ya. Atau, Pak, mereka suka berdoa, mereka suka berpuasa, tapi kok pelit? Karena mereka sudah mendapat upahnya dan upah itu yang mereka inginkan, yaitu pujian dari manusia. Kalau Anda suka berdoa, maka Anda akan mendapatkan berkat dari surga. Seorang hamba Tuhan, Charles Finney, terkenal sebagai penginjil tanpa berkata-kata. Penginjil tanpa berkhotbah, orang bertobat. Ya, orang bertobat. Kalau dia mau KKR misalnya di Pamekasan, dia datang dari Surabaya, dia sampai di Sampang aja, orang yang di Pamekasan sudah bertobat. Ya, itu Charles Finney. Ya. Nah, lihat di sini bahwa apa yang terjadi di muka bumi dalam KKR-KKR-nya itu dimulai dari tempat yang tersembunyi. Di satu perusahaan dia diundang. Dan seorang wanita ketika dilihat oleh Charles Finney, wanita ini sedang, karena ini perusahaan garment, wanita ini mau memasukkan benang ke jarum, ke lubang jarum. Ketika wanita ini dilihat oleh Charles Finney, maka dia gemeteran. Dilihat terus sama Charles Finney dan kemudian dia menangis. Ketika wanita ini menangis, yang lainnya di perusahaan itu semuanya menangis dan bertobat. Tetapi Anda tahu kebiasaan dari hamba Tuhan ini. Setiap dia merasakan hatinya mulai keras, dia akan masuk ke dalam hutan dan berdoa. Dia minta dipenuhi Roh Kudus. Dia minta dipenuhi Roh Kudus. Sampai dia tahu bahwa Roh Kudus sudah memenuhi dia lagi, dia akan keluar dari hutan itu. Kalau Roh Kudus belum penuhi dia tidak akan keluar dari hutan itu. Dan dia mempunyai pendoa yang lain, yaitu yang disebut Bapak Nas. Orang ini berdoa habis-habisan untuk pelayanan dari Charles Finney ini. Sehingga bahkan Charles Finney yang suka berdoa tahu hasil yang dia dapatkan, yaitu pertobatan demi pertobatan dalam pelayanannya. Sebenarnya bukan murni karena dia berdoa, tetapi karena doa-doanya Pak Nas ini. Sehingga ketika Pak Nas ini meninggal, maka sejak itu juga Charles Finney berhenti berkeliling menyampaikan, mengadakan pelayanan penginjilan. Karena dia tahu hasilnya tidak akan sedahsyat ketika ada Pak Nas yang berdoa untuk dia. Orang hanya melihat di luar begitu dahsyat. Tetapi sebenarnya itu dihasilkan dari sebuah kamar doa. Dihasilkan oleh sebuah hutan di mana ada satu pribadi dan Tuhan bersekutu. Banyak hamba Tuhan juga berhasil, banyak orang kaya berhasil. Kelihatannya mungkin karena wow, itu karena kerja kerasnya. Coba selidiki, mungkin istrinya, mungkin mamanya yang berdoa untuk orang itu sehingga orang itu berhasil.
Banyak orang tidak mengerti bahwa sebenarnya apa yang dihasilkan di muka bumi sebenarnya adalah upah dari orang yang berdoa di dalam kamar. Upah dari orang yang berpuasa sendiri. Ya. Jangan berpikir kita yang umur 40 tahun, 30 tahun, bahkan 25 tahun, wah kok berhasil. Jangan-jangan dia punya mama atau nenek yang berdoa. Ya. Sehingga upah itu diberikan untuk dia. Ya. Sebenarnya upah itu untuk siapa? Yang untuk mamanya atau neneknya. Hanya kan ditransfer ke cucunya ini. Sidang jemaat, seringkali kita yang tidak berdoa ini, kalau tidak hati-hati akan sombong. Padahal ingat, jangan-jangan itu upah untuk salah satu dari keluarga kita yang berdoa. Lebih parah lagi kalau mama atau neneknya berdoa dan cucunya atau anaknya berhasil, kemudian cucu atau anaknya tidak ingat ke orang tua atau ke neneknya yang berdoa. Lebih parah lagi itu. Ya. Karena kebiasaan kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup secara rohani, saya mau sampaikan ini. Orang yang tidak hidup secara rohani akan meremehkan kegiatan doa yang dilakukan keluarganya. Bahkan sering kali kan kita mendengar bahwa pasangan yang tidak seiman, semakin yang beriman itu rajin ke gereja, maka akan semakin dicemooh. Mereka tidak sadar bahwa mereka bisa hidup, bisa ada, bisa berhasil. Karena doa-doa, karena ibadah dari pasangannya itu. Ini penting kita harus ketahui. Kemudian saya tekankan kembali. Hal berdoa, hal berpuasa. Semuanya tahu bahwa ini adalah kehidupan orang beriman. Tetapi bagaimana hal memberi? Apakah kita punya gaya hidup yang suka memberi? Ini penting. Pak, kok banyak sih? Orang sudah di gereja ada perpuluhan, ada persembahan. Minggu pertama masih ada, lagi tambahan. Ya, 2 kali persembahan, masih kotak. Persembahan di belakang, kok banyak? Yakinlah pada saya, persembahan di gereja ini sedikit. Kalau Anda pergi ke gereja lain, setiap ibadah pasti persembahannya 2 kali dijalankan. Ada yang 4 atau 5 kantong persembahan. Oh, itu sampai ahli loh, mungkin harus ada latihan yang menjalankan persembahan. Oh iya, tangan ini satu bisa megang 2 kantong atau 3 loh. Loh, saya lihat sendiri kok. Berarti perlu latihan khusus kan? Sama seperti pelayan di restoran bawa piring kan? Bisa tumpuk-tumpuk. Kalau di sini kan hanya 1 kan? Paling juga 2 kali, itu pun sebulan sekali. Ya. Kan sudah saya kurangi kan? Waktu zamannya Papi kan 2 kali terus kan? Bagi saya malu sendiri kalau terlalu banyak. Tetapi yang saya mau tekankan, setiap kita harus mempunyai gaya hidup yang suka memberi. Di sini memberi, iya. Tetapi di luar pun engkau harus tunjukkan bahwa engkau murah hati. Harus. Ya. Kalau yang diwajibkan saja tidak kita lakukan, bagaimana yang lain? Pasti kita tidak lakukan. Oh enggak Pak, saya kalau di gereja memang tidak ngasih. Orang pendetanya sudah kaya, gerejanya sudah besar. Kan kebanyakan alasannya seperti itu.
Saya ngasih aja ke panti asuhan. Saya ngasih ke panti-panti sosial segala macam. Anda salah. Urutan-urutannya salah. Kalau sudah urutannya salah, Anda tidak akan mendapat hasil. Percayalah. Ya. Kalau Anda masang sesuatu, barang atau alat, ya. Kalau urutan masangnya salah, jadi apa enggak? Enggak jadi. Jangan remehkan urutan-urutan. Jangan remehkan. Ya. Itu penting sekali. Jadi ketika berdoa, berpuasa sudah dijalankan, kurang lengkap kalau kita tidak suka memberi. Tadi pagi kita sudah bahas, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena akan datang waktunya, kalau engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuai apa yang sudah engkau lakukan. Engkau akan mendapat upah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi memberi sedekah itu adalah termasuk berbuat baik. Ya. Hal berdoa, hal berpuasa. Ketika 3 hal ini sudah kita jalankan dengan benar, maka ayat 19 dan 20 itu akan menjadi mudah bagi kita. Yaitu mempunyai pola pikir, mementingkan upah surgawi dibandingkan upah di dunia. Kalau tidak, kalau kita tidak hidup doa, tidak berpuasa, kita tidak suka memberi, maka untuk mempunyai pikiran, pola pikir, upah di surga itu lebih penting, harta di surga lebih penting daripada harta di bumi, itu hanyalah dongeng. Ya. Orang-orang akan menganggap bodoh. Di bumi itu lebih penting. Orang yang tidak hidup dalam doa, tidak hidup dalam puasa, tidak suka memberi, pola pikirnya pasti akan sampai dalam taraf. Fokusnya adalah mengumpulkan harta di bumi ini. Dibandingkan mengumpulkan harta di surga. Sehingga pada akhirnya orang yang hidupnya hanya fokusnya memperoleh harta di muka bumi, maka perikop selanjutnya yang terjadi, hidup dalam kekhawatiran. Jelas. Mau sekaya apapun coba Anda perhatikan, bahkan konglomerat ketika ada goncangan, ya. Ketika ada goncangan ekonomi, ketika ada rencana peperangan, mereka sudah bingung loh. Mereka sudah bingung. Walaupun mereka punya tabungan, yakinlah banyak orang kaya itu lebih banyak utangnya daripada tabungannya. Oleh karena itu, ketika fokus kita hanya harta di surga, hal kekhawatiran akan menguasai kehidupan kita. Maka kalau sudah khawatir, kehidupan kita akan sama seperti orang-orang di sekeliling kita. Sehingga apa yang dicari bangsa-bangsa, itu juga yang kita cari, sama plek. Padahal nasihat Tuhan di sini dikatakan ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya upah sudah ada di surga, tambahan di muka bumi. Sidang jemaat, upah sudah ada dari surga, tambahan ada di muka bumi. Kalau pola pikir kita sama dengan orang dunia, maka kita hanya sampai dalam taraf ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak tahu, berarti kalau Bapak tahu bahwa kita butuh segala sesuatu di muka bumi, maka Bapak sumber itu akan menyediakan. Karena Alkitab katakan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan adalah Bapak kita. Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Bangsa-bangsa mencari. Tetapi perbedaannya umat Tuhan yang berdoa, yang berpuasa, yang suka memberi. Mereka bukan mencari yang dicari bangsa-bangsa, bukan mencari sesuatu yang ada di muka bumi, tetapi yang dicari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dicari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dicari adalah hal yang kekal. Jadi kita lihat bahwa perikop demi perikop, 5 perikop ini sebenarnya ini berkesinambungan. Tidak boleh dipecah. Kalau Anda tidak berdoa, Anda akan khawatir. Kalau Anda tidak suka memberi sedekah, Anda hanya ingin dapat terus, tetap Anda akan khawatir. Ya. Tetapi ketika engkau berdoa, ketika engkau berpuasa, ketika engkau memberi, engkau akan mempunyai pola pikir. Harta di surga lebih penting. Sehingga setiap Anda melakukan 3 hal ini, harta Anda tidak kekurangan di surga. Ya, harta kita tidak kekurangan. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Bapa di surga akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan memberkati.